yeah. Sirot Sauki. Ya, ini adalah victory lap perdananya di tahun 2025 di Purwokerto, di mana pertarungan Sirot Sauki memang benar-benar wow, sedikit memberikan freestyle kepada khalayak. Grid position masing-masing di pit lane. Ya, sudah hadir di grid. Ya, Bung Orin. Ya, di sini ada 170, Bung. 170. Sirot Sauki nampaknya juga mendatangkan pendukung khusus yang didatangkan oleh kakaknya sendiri. Ya, Sirot Sauki nampaknya juga didukung oleh saudara-saudara dari Purwokerto. Saat ini kemudian ada 94 di sana Fajar Sodik, Jawa Timur. Kami bergeser pada Andrian Hermawan, Jawa Barat, yang tentunya tidak akan main-main. Andrian Hermawan sudah bersiap, kemudian Lanova Tantra. Yes, 157 Riva. Hati-hati Riva, jangan melakukan kesalahan seperti kelas sebelumnya. Ini dia Lanova yang tampak jelas sekali 701 berada di grid position. Saya akan lihat di sini ada Hafiz. Sudah sehat hari ini Hafiz? Ya, semalam tampaknya dibawa ke layanan medis, namun hari ini tampaknya sudah siap kembali untuk bertarung membalap asal Probolinggo Jawa Timur. Ini Jamil, luar biasa. Dan sesaat lagi kita juga akan lihat Hoki Ramadinata dari Purbalingga, Adnan Fedol, Fadlur Rahman, Pasha Asyumar dan Ardian Risa yang sudah bersiap di grid barisan belakang. Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan yang luar biasa para pembalap-pembalap bebek 4 tak tune up 150 cc. Namun tentunya kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Ini rasanya super bebek 4 tak tune up 150 cc novice. Hanya nampaknya para rider sudah mulai ditinggalkan oleh awak kru untuk kembali menuju pedok dan bersiap diri nampaknya. Umbrakel kemudian sudah ditarik, kemudian untuk kita segera menyaksikan bagaimanakah persiapan yang lebih detail dengan 2 putaran atau 2 lapnya kali ini sebagai warm up untuk kemudian menyesuaikan nuansa sore hari ini. Oh, nampaknya ada benturan di sektor U-turn Gor Satria Purwokerto Banyumas ini, Bung Orin. Dan perlu kita juga informasikan laporan cuaca terkini untuk Anda para super friend yang menyaksikan secara langsung melalui layar kaca Anda, di mana matahari sudah mulai terlihat ya. Ya, nampaknya juga menjadi hal yang disyukuri bagi teman-teman racing fotografer dan juga teman-teman media yang melakukan peliputan, di mana cuaca cerah sedang kami ilhami bersama. Seperti halnya yang Anda inginkan, doakan serta restui penonton-penonton semuanya yang ada di tribun-tribun Purwokerto. Terima kasih atas doa restu. Ya, kemudian cuaca di kesempatan kali ini nampaknya inilah yang kita inginkan dan pertahankan bersama, Bung Orin. Berbicara untuk race 2 ini, mereview jalannya balapan hari kemarin, Bung. Melakukan flashback pada jalannya race kemarin. Sirot Sauki, Fajar Sodik, Andrian Hermawan merupakan 3 pembalap yang mendominasi jalannya balapan. Mereka meraih podium, Bung, dan hari ini apakah mereka akan kembali untuk mengukir prestasinya, kita akan lihat sesaat lagi. Oke, Super Challenge Super Break ini rasanya super. Bendera merah tidak akan lagi segera akan bergeser dengan
12 lapnya. Jangan sampai kemudian melakukan jump start. Jangan sampai kemudian terdapat rider yang melakukan jump start di sini. Lampu merah sudah padam Bung Orin. Ini rasanya super. Pembalap yang berada di barisan akhir Ardian Reza Maulana nampaknya melakukan sebuah pergerakan sebelum lampu padam, Bung. Oh, Oke. Anda sudah melihatnya? Iya, tadi kita lihat secara jelas, secara kasat mata ada pergerakan Ya. yang tentunya dilakukan oleh pembalap yang berada di bagian akhir tampaknya. Dan kita akan melihat satu kekuatan yang dibangun oleh para pembalap-pembalap kita. Sirat Sauki, Fajar Sodik, Andrian Hermawan. Sementara Syahriman nampaknya juga mulai melaju dengan speed yang begitu kencang. Ya, kita perhatikan Sirat Sauki langsung mendapatkan tekanan. Ada pembalap asal Jawa Timur dari kota Pamekasan nampaknya yang melakukan sebuah pressure yang begitu bagus. Apa yang akan ia lakukan dari sisi dalam dan juga di luar dari pembalap Fajar Sodik SPRT Missionary yang benar-benar mulai mentargetkan sosok pembalap asal Nangro Aceh Darussalam, Sirat Sauki, saudara, under pressure, saudara. Oke, dari sisi dalam tampaknya belum berhasil, saudara. Pembalap Fajar Sodik kembali tinggalkan dan ancamannya luar biasa. Kita lihat di sini, Bung. Namanya pertarungan yang cukup sengit pada Sirat Sauki kembali mempertahankan laju kendaraan dengan kecepatan maksimalnya kali ini di tengah deru yang kemudian menjadi ancaman kemudian didapatkan kali ini oleh 94 Fajar Sodik yang baru saja melakukan overtake begitu mulus dari sisi sebelah kanan seorang Sirat Sauki menuju lap yang ketiga kali ini. Oh, eksekusi yang baik sekali di perjalanan race kali ini. Tentu saja Sirat Sauki masih memendam apa yang menjadi kekuatan maksimalnya kali ini untuk kemudian melakukan lagi beberapa percobaan overtake yang dilakukan secara terus-menerus. Tentu saja Sirat Sauki berusaha kembali lagi merebut posisi leader pertama kali ini dilakukan, dan inilah dia pandangan mata Anda kami suguhkan di atas ketinggian daripada perjalanan race 150 cc novice. Terlihat di sana ada bentangan jarak sebagai leading sektor ada di posisi pertama dan kedua. Yang Fajar Sodik masih kemudian di bawah tekanan seorang Sirat Sauki. Oh, ada apa gerakan di sana? Ini ada kesalahan yang dilakukan oleh pembalap Fajar Sodik, di mana dia sempat melakukan kesalahan pengoperasian laju motor, atau mungkin ada konsentrasi yang sedikit turun, meleng dikit pada pembalap ini, dan nampaknya dimanfaatkan dari sisi yang cukup bagus, yakni entry corner yang sempurna dilakukan oleh pembalap Sirat Sauki hingga Fajar Sodik. Oh, ada bendera biru yang dilambaikan, nampaknya pembalap Ardian dan juga Adnama terkena overlap oleh pembalap-pembalap yang berada di deretan depan, dan kini kita saksikan bersama. Apa yang dilakukan? Ada pembalap RMF tampaknya mulai dilalui oleh beberapa pembalap Andrian dan juga Reva yang mulai melakukan sebuah pergerakan apik, dan di sini kembali Bung nampaknya apa yang dilakukan Lando Vatantra juga sudah mulai semakin menggeliat. Ia semakin berani dari putaran demi putaran yang dilalui. Ya, terlihat bagaimanakah Fajar Sodik menuju 6 lap terakhirnya kali ini. Ya, menjadi perjalanan race yang kemudian tentu saja menyita perhatian, tidak berhenti sedikit pun penonton semuanya.
nampaknya sekilas kita lihat di sana. Ya, Ya, salah satu cover yang kemudian lepas begitu, dan tentu saja di sini ada faktor adrenalin, power tunggangan, dan juga pastinya bagaimana kemudian para rider ini secara mental menjadi bekal baik, karena di tengah perseteruan yang kemudian kita saksikan bersama, Sirot Saoki masih memimpin pada 7 lap yang kemudian tentu masih dipertahankan dengan baik sekali dari gestur dan juga ya di sini. Benturan Ya, keras, benturan ada keras, satu Bung kesalahan, Orin, Bung. benturan Ya. keras. Ada satu kesalahan lagi-lagi dilakukan oleh para pembalap, terlalu dalam mengambil sisi tikungan, kemudian ada yang terlalu luar, akhirnya terbentuk seperti huruf T di sini. Ini ada benturan yang tak terelakkan dari pertarungan yang dibangun oleh para pembalap-pembalap kita. Dan Sirot Saoki adalah pembalap yang begitu nyaman berada di deretan terbaik. Inilah pengambilan gambar dari udara, saudara. Sirot Saoki, Fajar Sodiq, Hafiz Parnasyah, dan ada di sana dalam perang begitu bagus. Hafiz Parnasyah dan RMF nampaknya. 157 Bung. Sahreva tampaknya akan memaksakan masuk undercover atau cover bagian bawah dari motor pembalap ini, nampaknya terlihat sudah mulai bergesekan dengan permukaan aspal. Ya, betul sekali Bung Orin. Ya, cover copot atau sedikit tidak masalah. Ini kemudian tidak mengurungkan niat yang kemudian masih menggebu. Kita saksikan bagaimana perebutan posisi 2 Fajar Sodiq, AF Rasya. Tentu saja kebelut yang kemudian dibawa kali ini membawa sebuah keberuntungan yang kemudian didapatkan oleh Fajar Sodiq kali ini menjadi orang kedua. Masih bertahan, kita lihat. Overlap yang tentu saja membawa kali ini sebuah kekuatan maksimal yang kemudian ditunjukkan oleh pembalap dari Aceh kali ini. Galak Sirot Saoki yang terus menambah lagi percepatan power tunggangan kuda besinya kali ini di lap yang ke-11. Ya, semakin terlihat jauh sekali jarak rentan yang kemudian kita saksikan bersama Bung Orin. Dan inilah yang menjadi jawaban barangkali bagi Sirot Saoki untuk kemudian menyudahi kemelut yang terjadi. Ya, saya tidak ingin terlibat lagi pada perebutan di leading sektor. Tentu saja ini kemudian dihinggapi oleh Sirot Saoki. Galak. DBK Batak Tunak 150 season novice. Sirot Saoki nampaknya akan menjadi double winner dari jalannya balapan 12 lap yang dilalui. Kali ini sudah masuk ke lap yang ke-11 dan bahkan akan menyelesaikan putaran akhir. Pembalap asal Nangro Aceh Darussalam, saudara. Perjuangan yang ia bangun begitu bagus, begitu sempurna, dan bahkan tidak terbendung lagi keberadaannya, berada pada lini bagian depan. Di sini saudara hampir saja overlap yang tidak sempurna akan menjadi troublemaker, menjadi batu sandungan bagi pembalap Nangro Aceh Darussalam. Namun dapat dilalui dengan sempurna hingga checker flag pun kali ini harus dilalui dengan sempurna oleh Sirot Saoki. Kemenangan yang didapat tentu saja sebuah keberhasilan super sekali, superior ditunjukkan oleh Sirot Saoki ketika memenangi babak final race Bebek Batak Tunap 150 cc novice. Ya, dari lap by lap yang disuguhkan tentu saja menjadi sebuah ketegangan tersendiri. Dan inilah final result yang kemudian dihadirkan, di mana Sirot Saoki masih unggul di posisi pertama, Fajar Sodiq di runner up, dan Haif Rasa di peringkat ketiga. Andrian Hermawan mampu berada pada podium keempat, dan Sahreva kembali menampakkan waktu terbaiknya di posisi podium 5. Ya, ini dia para
Kambiun yang tidak akan lagi segera kita undang menuju ke podium seremoni dan masih kita nikmati menyapa publik Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah dengan lambaian tangan kanan kepada penonton-penonton yang memadati tribun-tribunnya. Ini rasanya super bagi seorang Sirot Sauki. Ya, ini adalah victory lap perdananya di tahun 2025 di Purwokerto, di mana pertarungan Sirot Sauki memang benar-benar wow, sedikit memberikan freestyle kepada khalayak publik Purwokerto yang nampaknya ini adalah hadiah terbesarnya untuk pendukung-pendukungnya yang datang langsung menuju ke tribun-tribunnya dari Super Challenge Super Prix. Ini rasanya super. Dan tidak lama lagi segera kita akan memasuki area daripada podium seremoni dan tentu saja segera kita mendengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan interview yang dilakukan oleh rekan saya di sana. Ada Nat Germany, tidak akan lama lagi. Ya, pastikan Anda terus bersama kami menyaksikan dan melihat secara langsung apa yang kemudian terjadi, apa yang kemudian menjadi drama-drama duel-duel race terbaik Super Challenge Super Prix ini.